Inilah suasana pengolahan pabrik gula semut yang berada di Kampung Pasir Gaceleng, Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Gula semut berasal dari bahan gula merah gandu yang diinovasikan ke dalam bentuk halus dan dikemas sedemikian rupa secara menarik untuk dijual di pasaran. Proses cara pembuatan gula semut sendiri yaitu berawal dari pengambilan cairan nira kelapa oleh para petani. Pengambilan cairan nira kelapa dilakukan dengan cara disadap. Para petani biasanya melakukan penyadapan pada pukul 7 pagi hingga siang hari. Penyadapan pun dilakukan dengan cara menggunakan jaligen. Petani tersebut memanjat pohon kelapa dan memotong dahan nira kelapa, lalu cairannya ditampung di jaligan yang dikaitkan di dahan kelapa. Setelah proses pengambilan nira kelapa, petani pun membawa nira kelapa ke lokasi pengolahan nira. Sebelum dilakukan pengolahan, nira tersebut dicek keasamannya, dan setelah itu baru dimasak. Namun, akan disaring terlebih dahulu sebelum dituangkan ke dalam wajan. Nira tersebut dimasak tidak menggunakan kompor, melainkan menggunakan sebuah tungku dengan bahan bakar kayu. Proses pengolahan nira pun dimasak sekitar 5 jam dengan cara diaduk di wajan yang panas hingga mengental dan didiamkan hingga membentuk gumpalan gula. Setelah itu, nira yang sudah menjadi gula tersebut dibawa ke tempat penggilingan. Disinilah proses penghalusan gula yang digiling hingga menjadi halus. Setelah digiling, gula merah halus tersebut dituangkan ke dalam nampan besar dan diopen ke pengomponan hingga mengering. Selanjutnya, gula merah yang sudah dioven dibawa ke tempat pengayakan yang tujuannya untuk mendapatkan butiran gula merah yang lebih halus. Pengayakan pun dilakukan menggunakan mesin, dibantu oleh pekerja sehingga membentuk gula semut. Gula pun dimasukkan ke dalam plastik ukuran per 10 kg. Kemasan gula semut inilah yang diekspor ke luar negeri. Namun, ada kemasan kecil yang dibuat dengan ukuran 250 gram yang siap untuk dipasarkan di dalam negeri. Produk gula semut asal Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini mendapatkan respon yang sangat baik di pasar benua Eropa.
Permintaan gula semut di beberapa negara di benua Eropa sendiri setiap harinya terus meningkat. Produk gula semut Rismayadi pun berhasil menembus pasar di beberapa negara, seperti Belanda, Prancis, Inggris, hingga Amerika. Setiap harinya, ia bisa memproduksi 2 ton gula semut untuk diekspor ke luar negeri maupun dijual di negaranya sendiri. Sudah beberapa tahun, Rismayadi bisa meraup besar dari produksi gula semut ini. Permintaan gula semut di pasar Eropa sendiri sangatlah besar. Menurutnya, permintaan gula semut di benua Eropa bisa mencapai 1.000 ton per tahun. Yang saat ini, ia baru mendapatkan orderan gula 300 ton per bulan. Orderannya sendiri belum bisa ia penuhi, karena saat ini pabriknya baru mampu mensuplai 60 ton per bulan, karena terkendala bahan baku dan alat produksi. Tentunya ini masih jauh memenuhi kebutuhan pasar gula semut di beberapa negara benua Eropa. Ya, Pak, ini bisa dijelaskan, Pak, proses pembuatan gula semut itu dari awal sampai akhir itu seperti apa, Pak? Oh iya, dari awal proses pembuatan gula semut itu diawali dengan pengambilan nira. Itu pengambilan nira sekitar jam 9 sampai jam 10. Nah, setelah itu nira-nira yang baik kita ukur, break dengan pH-nya. Setelah selesai diukur, baru dimasak sampai penguapan sekitar 4 jaman lah, 4 jam. Setelah itu baru di karamelisasi atau di kristalisasi. Nah, digosok-gosok. Nah, setelah di kristalisasi baru masuk ke pengayakan basah. Setelah diayak basah baru masuk ke oven. Nah, setelah dari oven diayak kembali, takutnya ada metal-metal yang terbawa, kita ada metal protektor. Nah, masuk ke situ. Setelah itu ada kekeringan yang sudah cukup, baru kita pak dan disimpan di gudang. Produksinya sehari bisa mencapai berapa ton? Produksi di sini sehari itu baru mencapai sekitar 1,5 sampai 2 ton. Yang targetnya sekitar 10 ton. 10 ton dalam satu hari. Satu hari. Iya. Oke, kalau dalam 1 bulan? 1 bulan 300 ton targetnya. Targetnya 300 ton. Kita baru sekitar 60-an, kurang dikit. 60 ton. Itu dijual kemana aja, Pak? Itu dijual ke Eropa, ke Belanda, ke Inggris, ke Prancis, ke Amerika juga. Amerika. Berarti benua Eropa ya, Pak? Benua Eropa. Sebenarnya kebutuhan dari luar negeri itu terkait gula semut itu sangat besar nggak sih, Pak? Sebenarnya? Sangat besar sekali. Kebutuhannya untuk seluruh Indonesia sekitar 1.000 ton lah per bulan. Per bulan 1.000 ton. Kami di sini baru dapat PO sekitar 300 ton per bulan dan baru tercapai 60-an. Berarti masih belum tercapai? Masih belum. Apa, Pak, itu kesulitannya, Pak? Kesulitannya adalah dari nira-nira yang harus bagus niranya. Sementara kan cuaca di kita fluktuatif, ketika menjelang musim penghujan itu kualitas agak turun, dan ketika mau perubahan dari musim penghujan ke musim kemarau itu pun juga agak turun. Bahan baku, Pak, ya? Bahan baku dan fasilitas kami di sini masih belum memadai untuk produksi besar. Nah, berarti untuk saat ini 1 bulan mencapai berapa? Sekitar 60 tonan. 60 tonan untuk luar negeri itu, Pak. Iya, betul. Pak, itu bahan bakunya apakah dari Bapak punya kebun sendiri atau dari para petani, Pak? Dari kebun sendiri ada, itu sekitar 30% dan 70% sisanya dari para petani binaan kita. Pak, untuk saat ini dari produksi nira ini yang kurang apa, Pak, ke depannya? Yang perlu dikembangkan sebenarnya, Pak? Yang perlu dikembangkan itu adalah karena
kelapa di sini sudah cukup tinggi, Pak. Jadi perlu ada rejovinasi lagi untuk peremajaan kelapa supaya para penderes itu bisa banyak untuk naik untuk menderesnya. Selain memberikan keuntungan bagi pemilik pabrik, permintaan gula semut pun berdampak baik pada para petani penyadap gula di wilayah Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Pasalnya, bahan baku untuk gula semut sendiri tidak menyusahkan para petani gula. Karena hanya bentuk cairan nira saja, para petani bisa langsung menjual pada pelaku pabrik gula semut. Bapak sebagai petani sudah berapa lama Pak jadi petani? Sudah berapa lama? 15 tahunan lah. Sudah 15 tahun. Ya, lebih. Lebih. Berbeda dengan gula gandu atau gula cetak, selain penyadapan, petani pun harus mengeluarkan modal lebih untuk kayu bakar dan bahan lainnya untuk mencetak gula. Sudah berapa lama Pak menjual nira ke gula semut ini? 6 bulan. Dari 6 bulan ini Bapak sudah menjual nira ke gula semut. Ya. Nah, perbedaannya apa Pak dari yang sebelumnya? Perbedaannya kalau sulfit itu susah harus memberi bahan bakar. Kalau ini kan enggak. Oh, Gampang enggak. gitu ya. Emang ngejualnya apa Pak bentuknya? Nira Oh, berarti dari diambil ya Langsung diambil dijual. langsung dijual. oh, jadi Ya. nggak harus diolah dulu. Enggak. Misalnya seminggu bisa ngejual berapa liter Pak? Berapa di 250 liter. 250 liter. Ya. Dapat berapa Pak seminggu? 4 juta lah. 4 seminggu dapat 4 juta. Apakah lebih menguntungkan atau seperti apa? Lebih menguntungkan. Kenapa lebih menguntungkannya Pak? Karena enggak membeli bahan bakar, enggak apa gitu ini Dari Bapak langsung langsung ke penjualnya, pembeli. Dengan permintaan bahan baku gula semut, petani penyadap gula pun bisa menghemat. Dalam seminggu, para petani bisa mendapatkan keuntungan 2 hingga 4 juta rupiah dengan menjual nira hingga 250 liter per minggu.